Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Malam hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk salat maghrib berjamaah. Kemudian kita niatkan untuk thalabul ilmi sambil kita menunggu datangnya waktu sholat isya. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, orang yang menunggu datangnya waktu sholat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang sedang sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalu fi sholatin man tadara sholata." Orang itu senantiasa dianggap sebagai orang yang sedang sholat ketika dia menunggu datangnya waktu sholat. Orang itu dianggap sebagai orang yang sedang sholat kalau dia sedang menunggu datangnya waktu sholat. Meskipun dia sedang tidak sholat, tetapi ketika dia menunggu datangnya waktu sholat, maka dia dihitung sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat. Itulah yang disabdakan oleh Nabi, wala yazalu fi sholatin man tadara sholata. Seseorang itu dianggap sebagai orang yang sedang sholat ketika dia menunggu datangnya waktu sholat. Maka kita niatkan hadir di sini untuk thalabul ilmi. Kita niatkan hadir di sini untuk menunggu datangnya waktu sholat. Kita niatkan hadir di sini untuk ijabatul dakwah, menghadiri undangan. Dan kita niatkan hadir di sini untuk menyambung ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam, dan semoga kita termasuk orang yang bisa istiqomah memegang agama Islam yang kita cintai ini. Pertemuan yang sebelum-sebelumnya, beberapa pekan yang lalu, kita telah membahas dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu dosa besar ghulul atau menggelapkan harta. Juga dosa besar berupa mengambil harta orang lain tanpa hak secara umum. Kemarin kita sampaikan dosa besar itu yaitu dosa besar ghulul, menggelapkan harta, penggelapan harta, dosa besar. Maka Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair melanjutkan dosa besar yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan harta, berupa pengambilan harta dari orang lain tanpa hak atau dengan cara yang zalim. Yang selanjutnya, dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi adalah as-sariqatu atau as-saraqah, yaitu mencuri. Dosa besar yang selanjutnya yaitu mencuri. Yang pertama yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi yang menjelaskan bahwa mencuri itu adalah dosa besar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala berfirman, was-sariqu, dan orang laki-laki yang mencuri, was-sariqatu, dan orang perempuan yang mencuri.
orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri. Faedah dari kalimat ini adalah disebutkan laki-laki terlebih dahulu karena biasanya yang mencuri itu kebanyakan adalah orang laki-laki. Meskipun orang perempuan juga banyak yang mencuri, tapi orang laki-laki lebih banyak yang mencuri. Sebagaimana pula ketika disebutkan tentang zina, yang disebut adalah perempuan dulu. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan pezina dan laki-laki pezina. Disebutkan perempuan dulu dalam hal perzinaan karena lebih banyak yang berzina itu jumlahnya adalah seorang perempuan. Tetapi kalau pencuri itu biasanya kebanyakan adalah laki-laki. Wassariqu, orang laki-laki yang mencuri, wassariqatu, dan orang perempuan yang mencuri. Kenapa kok as-sariqatu kita artikan sebagai orang perempuan yang mencuri? Karena di sini ada tak marbutah, sementara di sini tak ada. Ya, ada nih kita marbutah nih. Ini ada tak marbutah. Tak marbutah itu menunjukkan muannats, perempuan. Wassariqu, orang laki-laki mencuri, wassariqatu, dan orang perempuan yang mencuri. Faqta'u, potong. Apanya yang dipotong? Aidiyahuma, tangan keduanya. Tangan orang yang mencuri itu potong tangan. Kenapa potong tangan? Jazaan, sebagai sebuah balasan, bima, terhadap apa kasaba yang telah mereka perbuat. Jadi hukum potong tangan itu sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Nakalan, dan juga sebagai siksa. Ini catatan kaki. Minallahi, siksa dari Allah, siksa yang Allah tetapkan untuk mereka. Potong tangan. Wallahu, dan Allah itu azizun, maha mulia, hakimun, maha bijaksana. Niki surat apa niki? Al-Maidah ayat 38. Ini dalil yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwasanya mencuri itu adalah dosa yang sangat besar. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potong tangan keduanya sebagai sebuah balasan atas apa yang mereka perbuat dan sebagai sebuah siksa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa mencuri itu dosa besar. Kita ulang lagi materi di awal yang pernah kita jelaskan dalam kitab Al-Kabair itu. Di antara ciri-ciri dosa dikatakan sebagai dosa besar. Kan dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dikatakan sebagai dosa besar, salah satu ciri-cirinya adalah kalau dosa itu ada hukuman tertentu di dunia yang datang dari Allah. Ada hukuman tertentu di dunia yang datang dari Allah, maka berarti dosa itu dosa besar. Itu salah satu cirinya. Kalau ada sebuah dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman tertentu di dunia, hukuman itu yang menentukan adalah Allah atau Rasul, berarti dosa itu dosa besar. Tidak mungkin dosa kecil. Kalau ada sebuah dosa, kok dosa itu pelakunya ada hukuman tertentu dari Allah dan dari Rasul, tidak mungkin dosa itu dosa kecil, pasti dosa besar. Nah, pencuri itu ada hukuman tertentu di dunia. Oleh karenanya pencurian itu merupakan dosa besar dan tidak merupakan dosa kecil. Karena hukumannya ada di dunia, yaitu hukum potong tangan. Pencuri mana yang kemudian mendapatkan had atau hukuman potong tangan? Yaitu pencuri yang telah mencapai nisab. Berapa nisabnya? 1/4 dinar. 1 dinar itu berapa gram? Kurang lebih 4 gram, kurang lebih. 1 gram itu berapa rupiah? Kalau hari ini sekitar 1 jutaan. 1 juta potong tangan. Ada 1 miliar? Itu hukuman. Jadi tidak semua pencurian itu potong tangan. Maka kalau ada orang mencuri ayam potong tangan, salah, tidak benar. Dan itu menyalahi hukum Allah.
Ada ayam, kecuali ayamnya harganya 5 juta. Ayam yang harganya 100.000, 200.000, 300.000 kok ditangkap potong tangan, nggak boleh. Jadi pencurian yang kemudian hukumannya adalah hukuman potong tangan itu kalau matur suwun, jazakallah khair. Yang mendapatkan hukuman potong tangan itu adalah pencuri yang telah mencapai satu nisab, mencapai nisab. Nisabnya adalah 1/4 dinar atau 3 dirham di antara keduanya. 1 dinar itu kurang lebih 1/4 gram kurang lebih emas. Maka 1/4 dinar itu kurang lebih 1 gram emas, kurang lebih. Karena nanti ada perbedaan. Ini pencurian. Catatan yang pertama, pencuri yang dipotong tangan itu kalau sudah mencapai nisab. Yang kedua, hukum potong tangan itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, tidak boleh, haram. Enten sing nyolong niku to candak, cancang, tugel tangane, mboten pareng, tidak boleh. Tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Yang berhak melakukan adalah khalifah. Yang baik khalifah secara langsung maupun petugas yang ditugasi oleh khalifah berupa hakim atau eksekutor dari hakim. Ini khalifah. Adapun sekarang di Indonesia tidak ada hukum dari pemerintah untuk potong tangan, maka masyarakat tidak berhak untuk potong tangan. Ini hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, kita sedang tidak membahas itu pembahasan fikih. Yang kita bahas di sini adalah pembahasan dari sisi keyakinan tentang dosa besarnya mencuri. Bahwa pencurian itu dosa besar. Nah, ini poinnya. Adapun teknisnya bagaimana itu dibahas dalam fikih. Cuma tadi poin yang kemudian biar tidak disalahartikan, wah kayak ayate kayak ngerti aku wisan sesuk ana maling candak tugel tangane men. Sampean kono gel tangan menjalankan ayat Allah. Padahal ada ketentuannya. Jadi potong tangan itu dilakukan kalau sudah mencapai nisab yang pertama. Yang kedua, potong tangan itu dilakukan bagi seorang hakim. Tidak boleh masyarakat memotong tangan pencuri secara ramai-ramai, tidak boleh. Itu yang pertama. Jadi dalil yang pertama yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwa pencurian itu adalah dosa besar itu ayat ini. Jadi dalam ayat ini ada hukuman khusus bagi orang yang mencuri. Berarti kalau ada dosa, kok dosa itu ada hukuman khusus di dunia, yang hukuman itu datangnya dari Allah dan Rasul, berarti dosa itu pasti dosa besar. Dan pencurian itu berarti dosa besar. Kalau ditanya kenapa pencurian itu dosa besar? Karena ada hukum potong tangan, ada hukuman khusus di dunia. Yang pertama. Yang kedua, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini kenapa tipu? Nggih. Dalil yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah melaknat. Melaknat siapa? As-sariqa, pencuri. Yasrikul habla, yang dia mencuri tali, fatuqta'u yaduhu, hingga akhirnya tangannya dipotong. Allah melaknat pencuri. Ini yang kedua. Yang kedua ini adalah hadis yang akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, kita ulang lagi pelajaran yang dulu bahwa di antara ciri-ciri dosa besar, kalau tadi dosa yang ada hukuman khusus di dunia bagi pelakunya, ciri-ciri yang kedua dikatakan sebagai dosa besar adalah dosa yang pelakunya mendapatkan laknat dari Allah. Kalau ada dosa kok pelakunya mendapatkan laknat dari Allah, berarti itu dosa besar, enggak mungkin dosa kecil. Kalau dosa kok dosanya dosa kecil, enggak dapat laknat dari Allah. Tapi kalau dosa kok dosa itu dapat laknat, murka dari Allah, berarti dosa itu dosa besar. Nah, mencuri itu ada laknat dari Allah, berarti dosa besar. Itu yang kedua.
Maka Imam Adz-Dzahabi menulis bahwa pencurian itu dosa besar karena ada laknat dari Allah. Bayangkan, ada dosa itu dapat hukuman di dunia, dapat laknat dari Allah. Wah, itu ancaman yang tumpuk-tumpuk. Seandainya kok pencurian itu enggak ada ancaman lain kecuali laknat dari Allah, maka itu dosa besar. Contoh dosa yang tidak ada ancaman lain kecuali ancamannya laknat saja. Apa itu? Seorang istri, pangapunten Ibu, hanya menyampaikan, yang diajak oleh suaminya ke kamarnya, dalam tanda kutip saged dipahami sendiri. Kemudian tidak ada uzur. Uzur itu apa? Alasan yang syar'i, tidak ada alasan, dan tidak mau mendatangi padahal tidak ada alasan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perempuan itu dilaknat oleh para malaikat dari malam itu sampai pagi. Dilaknat oleh para malaikat. Jadi ada laknat. Tapi tidak ada ancaman-ancaman yang lain, tapi ada ancaman laknat. Bahwa ketika dosa ada ancaman laknat, itu sudah ngeri. Dan itu dosa besar. Apalagi pencurian, sudah dapat laknat plus ada hukuman khusus di dunia. Maka ini menunjukkan betul-betul pencurian itu sama sekali bukan dosa remeh-temeh, bukan dosa kecil. Allah entuk kelong mang yuta, wong ya sugih duwe mang triliun mang yuta kae lah ya kelong sak kuku irenge, tetap dosa besar. Jadi tidak memandang yang dicuri itu harta milik orang kaya atau orang miskin, tetap dosa besar. Jadi pencurian dikatakan sebagai dosa besar ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi karena alasan yang pertama tadi. Alasan yang kedua adalah laknat. Yang ketiga, dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bagaimana besarnya dosa mencuri adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimata binta Muhammad." Seandainya Fatimah putri Muhammad saraqat mencuri, laqata'tu yadaha, tentu sungguh aku akan potong tangannya. Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad, ini sabda sinten niki? Sabdanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, seandainya Fatimah putri Muhammad, yaitu putrinya Nabi Muhammad, mencuri, tentu aku akan potong tangannya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah tidak pernah mencuri, tidak pernah. Cuma seandainya betul-betul kau mencuri, pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melakukan apa yang beliau sabdakan. Ini dalil yang selanjutnya yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian mencuri itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatimah putri Nabi Muhammad. Putri Nabi Muhammad yang lain sinten mawon? Ada Fatimah, ada Ruqayyah. Fatimah menikah dengan Ali, Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni. Tidaklah orang yang berzina itu berzina ketika dia berzina wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang mukmin. Tidak mungkin orang mukmin itu kok melakukan zina seolah-olah. Tidaklah orang yang berzina itu berzina ketika dia berzina sementara dia mukmin. Wala yasriku as-sariku hina yasrik, ini ada salah cetak. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri ketika dia mencuri wa huwa mu'min, sementara dia dalam kondisi mukmin. Walakin at-taubatu ma'rudatun ba'du, tetapi taubat itu masih terbuka lebar untuk hamba tersebut. Tidak mungkin ada orang mukmin kok berani mencuri, itu terjemahan bebas. Maka kalau ada orang mukmin kok berani mencuri, dipertanyakan imannya. Karena Rasul bersabda, tidaklah ada pencuri kok mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan iman, itu enggak mungkin. Enggak mungkin orang mencuri dalam keadaan
iman. Enten mboten maling niku maca bismillah riyen. Mbok menawi enten bismillah. Kalih ndonga ya Allah paringi lancar. Muga-muga ora konangan, rezekine berkah. Berkah saking pundi? Nyolong kok berkah. Maka ini hadis ini menunjukkan tidak mungkin orang kok mencuri, ketika dia mencuri itu dia beriman, itu tidak mungkin. Kalau dia sedang mencuri, kemungkinan besar imannya sedang mbuh teng pundi. Nah niku. Seolah-olah ketika dia mencuri itu dia bukan orang mukmin, seolah-olah. Nah niki. Ini dalil yang selanjutnya. Maka ini ancaman yang keras dari Rasul. Dan ini ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menguatkan penjelasan bahwa pencurian itu adalah dosa besar di sisi Allah. Sahih. Wa an Mansur, dari Mansur an Hilal bin Ishaq an Salimah bin Qais qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innama hunna arba'un, ketahuilah sesungguhnya di sana ada 4 hal yang perlu kita catat. Alla tusyriku billahi syai'a, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan kesyirikan. Wala taqtulun nafsa, dan jangan kalian bunuh jiwa manusia allati harramallahu illa bil haq, yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Wala taznu, jangan kalian berzina. 1, jangan syirik. 2, jangan membunuh. 3, jangan berzina. Kemudian yang selanjutnya, wala tasriku, dan jangan sekali-kali kalian mencuri. Meskipun itu pencuriannya kecil, jangan, tidak boleh. Qultu, aku berkata, aku di sini adalah Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi setelah membawakan banyak riwayat tadi, beliau memberikan satu catatan di akhir penjelasan tentang mencuri. Wala tanfa'us sariqa taubatuhu, dan taubatnya seorang pencuri itu tidak bermanfaat. Orang yang suka mencuri, kok dia mau bertaubat, taubatnya itu tidak bermanfaat. Illa bi an yarudda ma saraqahu, kecuali kalau dia mau mengembalikan apa yang sudah dia curi, baru taubatnya manfaat. Pencuri itu kalau mau bertaubat, syarat taubat yang keempat adalah kembalikan uang yang sudah dicuri. Karena syarat taubat nasuha itu secara umum, 1, berhenti dari perbuatan maksiat. 2, berjanji dengan sekuat tenaga untuk tidak mengulangi. Dan 3, betul-betul menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, kalau itu berkaitan dengan harta, kembalikan, harus dikembalikan. Maka seorang pencuri itu taubatnya enggak bermanfaat kalau belum mengembalikan apa yang dia curi. Fa in kana muflisan, kalau ternyata dia orang yang enggak punya, ternyata setelah bertaubat itu dia bukan orang yang bisa mengembalikan harta yang telah dia curi, tahallala min sahibil mali, maka dia minta keikhlasan dari orang yang sudah dicuri. Minta ikhlas, minta diikhlaskan. Datang, pangapunten Pak, riyen nika kula sampun nate nyolong artone jenengan, tolong nyuwun tulung diikhlaske. Lah pira to? 10.000. Ayo wis ora popo, tak ikhlaske wong namung 10.000 tur ya wis 10 tahun kepengker. Sing setunggal, nyuwun ngapunten Pak, kula nyuwun ikhlase. Kula niku sampun nate nyolong artone jenengan riyen, sakniki kula tobat, kula ning boten saged napa mengembalikan uang yang pernah saya curi, kula nyuwun ikhlase saking jenengan nggih. Hapirata nggih enten nek 7 yuta. Waduh,
7 yuta kon ngiklaske. Tapi dia minta keikhlasan kalau kemudian sudah pernah mencuri. Dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, Syekh Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan hal ini di luar kitab Al-Kabair, tapi saya baca dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Hal ini dengan syarat seandainya pelaku pencurian itu meminta maaf atau mengembalikan uangnya dengan syarat tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Tetapi kalau kemungkinan kuat menimbulkan madharat yang lebih besar, maka tidak perlu melakukan hal ini. Maka uangnya bisa disedekahkan atas nama orang tersebut. Misalnya kalau saya mengaku ngapunten, aku wis tau nyolong duite sampeyan. Seandainya kemungkinan kuat orangnya akan marah, kemudian akan membunuh, maka ini menimbulkan madharat yang lebih besar. Maka tidak perlu melakukan hal ini. Tidak perlu mengembalikan langsung dan tidak perlu meminta maaf, tetapi uangnya bisa dialihkan untuk infak atas nama orang yang dicuri. Begitu pula ketika orang yang dicuri itu sudah meninggal, maka dicari ahli warisnya untuk diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya sudah tidak ada, sudah enggak ketemu di mana, maka sedekah atas nama orang yang pernah dicuri. Mencurinya 100.000, bawa ke almanar, masukkan ke kotak infak atas nama orang yang pernah dicuri sebagai bentuk pengembalian uang kita kepada orang yang dicuri itu. Dan nanti pahalanya insya Allah akan Allah berikan kepada orang yang dicuri, tanpa harus kita menyebutkan bahwa itu adalah ganti dari uang pencurian. Assalamualaikum, badhe kepanggih kalih Pak Hudi. Setelah ketemu, niki Pak Hudi, ini uang 1 juta, saya dulu pernah mencuri. Saya cari orangnya tidak ketemu, maka saya infakkan ke almanar. Tidak perlu, cukup Pak Hudi, ini ada infak dari hamba Allah 1 juta, saya serahkan, ya saya terima, cukup. Tidak perlu menyebutkan aib dirinya. Bahkan ketika menyebutkan aib dirinya padahal orang lain sebenarnya tidak tahu, tidak boleh. Kalau menyebutkan aib dirinya padahal orang lain sebenarnya tidak tahu, itu namanya mujahirun, orang-orang yang menampakkan aib padahal Allah sudah menutupi. Kalau orang yang dicuri adalah orang non-muslim, bukan orang Islam, maka bisa diberikan kepada yayasan sosial atau panti asuhan atau untuk anak-anak yatim atau untuk fakir miskin, tidak untuk masjid. Kalau orang yang dicuri itu adalah orang non-muslim, maka untuk anak-anak fakir miskin, anak-anak yatim atau panti asuhan atau untuk kas desa dan yang lainnya. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Adz-Dzahabi. Taubatnya seorang pencuri itu tidak bermanfaat kalau belum mengembalikan uang yang dicuri, atau dia minta maaf kepada yang dicuri. Maka parahnya itu kalau mencurinya uangnya milik masyarakat, milik rakyat se-Indonesia. Wah, pripun niku sing mbalekke? Njur sing ngapura, njaluk ngapura pripun niku? Wangel niku. Parah. Selanjutnya otoriki, perampok. Dosa besar yang selanjutnya adalah perampok. Ini sedikit penjelasannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu.
Sungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi, ayyuqattalu, hukumannya adalah dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim, atau dipotong tangannya, wa arjuluhum, dipotong kakinya, min hilafin, dengan cara silang, au yunfa'u minal ardi, atau dia diasingkan dari masyarakat. Dzalika lahum hizyun fid dunya, itulah balasan bagi mereka di dunia, sebagai kehinaan di dunia, walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Ini hukuman bagi orang yang merampok. Merampok kalih mencuri niku lak benten. Nek mencuri niku mencuri potong tangan. Tapi kalau merampok ngadang ting dalan bondo apa nyawa, niku hukumannya lebih parah. Maka para ulama memberikan penjelasan. Di sini disebutkan hukumannya dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang, atau dia diasingkan dari masyarakat. Maka para ulama merinci. Yang pertama, kalau dia merampok dengan cara membunuh dan mengambil harta. Ketika dia merampok itu yang diambil dua-duanya, nyawanya dibunuh, hartanya diambil. Hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Sebagaimana Allah firmankan, au yusallabu au yuqattalu au yusallabu, dibunuh dan disalib. Kalau dia napa niku namine, kalau dia merampok tapi uang hartanya enggak diambil, cuma membunuh tapi hartanya enggak diambil, cuma membunuh, maka hukumannya dibunuh, kisos. Yang kedua. Yang ketiga, kalau merampok dia enggak membunuh, orangnya dipersilahkan pergi, tapi hartanya diambil, maka tangan dan kakinya dipotong silang, tangan kanan sama kaki kiri, dua-duanya. Kalau mencuri kan cuma potong tangan, kalau merampok potong tangan kanan dan kaki kiri, silang, disilang, tangan kanan kaki kiri potong. Yang keempat, kalau merampok tapi tidak membunuh dan tidak mengambil harta, jadi cuma nakuti, itu dosa besar loh, dosa besar. Ngeprank niku dosa besar. Kalau ngepranknya itu di tengah jalan, nakut-nakuti arek DE, dicancang niku to suwi enten sak jam bondo pok nyawa. Meskipun akhirnya dilepas, dia cuma nakuti, enggak bermaksud untuk mengambil hartanya, enggak bermaksud untuk membunuh, enggak bermaksud apa-apa, cuma nakut-nakuti tengah jalan niku. Hukumannya adalah yunfau minal ardi, diasingkan dari masyarakat. Oh, gua. Itu hukuman dari agama Islam. Nah, sekali lagi kita sedang tidak membahas hukuman-hukuman itu, karena hukuman-hukuman itu bahasanya adalah bahasan fikih. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bahwa merampok itu ada hukuman tertentu di dunia. Nah, itu bahasan kita. Jadi merampok itu ada hukuman tertentu di dunia. Berarti merampok itu dosa besar atau dosa kecil? Besar. Kenapa dosa besar? Karena ada hukuman khusus di dunia. Itu. Masalah hukuman ini rincinya bagaimana, mangke saged tanglet kali Ustaz Agus pada besok bab hudud dan jinayat. Fa mujarradu ikhafatuhu as-sabila, orang yang hanya menakut-nakuti di jalan, huwa murtakibun al-kabirata, dia sudah termasuk orang yang melakukan dosa besar. Sekadar menakut-nakuti di jalan, membuat teror di jalan, itu sudah merupakan dosa besar. Fa kaifa idza akhadhal mal, bagaimana lagi kalau dia sampai mengambil hartanya? Wa kaifa idza jaraha, bagaimana lagi kalau dia sambil melukai? Au qatala, atau dia sambil membunuh? Au fa'ala iddata kabair, atau sambil dia melakukan dosa-dosa besar yang lain. Ma'ama ghalibuhum, padahal biasanya harta yang mereka dapatkan itu, yang ketika mereka melakukan perampokan itu biasanya mintar kisolah, sambil juga dia meninggalkan
salat. Napa enten perampok sing anu janjian sik salat sik. Bar jamaah engko bareng-bareng mangkat saka ngisor ngarep masjid ngadang wong kadose mboten enten. Yo jamaah dhisik bar jamaah lajeng rampok berjamaah juga kadose mboten enten. Maka Imam Adzabi membawakan tulisan ini. Biasanya orang yang merampok pun suka meninggalkan sholat jamaah ketika merampok. Wa infaqu ma ya'khudunahu fil khamri, hasil dari rampokan itu juga biasanya digunakan untuk beli khamr. Wa zina juga digunakan untuk berzina. Ini kata Imam Adzabi. Sekadar menakut-nakuti di jalan saja itu dosa besar, apalagi sambil mengambil hartanya, melukai orangnya, bahkan membunuh orangnya. Bahkan ketika dia merampok itu sudah ketika itu juga meninggalkan sholat, bahkan nanti uangnya digunakan untuk maksiat-maksiat yang lain. Maka ini sering dikatakan sebagai maksiat murakkab, maksiat yang bertumpuk maksiat satu ditambah maksiat satu ditambah maksiat satu dan seterusnya. Nah itu tentang perampokan. Kemudian dosa besar yang selanjutnya penjelasannya namun satu ayat saja dari Imam Adzabi. Kenapa tidak banyak saya juga tidak tahu. Imam Adzabi hanya menuliskan satu ayat tadi. Kemudian yang selanjutnya, dosa besar yang selanjutnya adalah al-yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Maksudnya sumpah palsu. Kenapa kok disebut sumpah yang menenggelamkan? Nanti ada penjelasannya. Maksudnya di sini yang menenggelamkan itu adalah sumpah palsu. Ini dosa besar. Sumpah palsu. Atos-atos niki nggih. Sing nginjing badhe tumut dados seksi niku njur disumpah. Ning sumpahe palsu. Atos-atos niki. Kalau sumpah jangan pernah melakukan sumpah palsu, dosa besar. Sumpah palsu. Qala Abdullah ibnu Umar, qala Abdullah ibnu Amr, dari Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bacanya Amr nggih sanes Umar karena ada wawunya. Qala berkata Abdullah ibnu Amr, yaitu berkata Abdullah ibnu Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda al-kabairu, termasuk dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidaini, durhaka kepada orang tua, wa qatlun nafsi, membunuh manusia, syirik, durhaka, membunuh, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wah, ngeri niki. Sumpah palsu itu disandingkan dengan syirik niki durhaka, membunuh. Kita tahu syirik itu dosanya besar sekali. Kita tahu durhaka kepada orang tua itu dosa besar sekali, dan kita juga tahu membunuh itu dosa besar. Ternyata sumpah palsu yang kelihatannya hanya cuma ngomong yakin sumpah demi Allah, aku wis tahu rono kae, padahal belum. Sumpah palsu. Ternyata itu dosa besar, disandingkan dengan membunuh, durhaka. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu, sumpah yang menenggelamkan, allati yata'ammadu fihal kadzib, yaitu sumpah yang sengaja pada sumpah itu bohong. Sengaja bohong pada sumpah itu, sengaja bohong. Sumiyat ghamusan, disebut sumpah yang menenggelamkan, li'annaha taghmisul halifa fil itsmi, karena sumpah tersebut menenggelamkan pelakunya dalam dosa. Maka disebut sumpah yang menenggelamkan. Bahasa mudahnya sumpah palsu. Adzan riyin monggo. Bismillah, kita lanjutkan. Hadis yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adzabi adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus berhati-hati terhadap sumpah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, seorang laki-laki pernah berkata,
wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni dosanya fulan. Faqala Allahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa orangnya yang berani lancang kepadaku, anni la aghfiru li fulan, bahwa aku katanya tidak akan mengampuni fulan, qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni fulan, wa ahbattu amalaka, dan aku hapus amal-amal ibadah kamu. Jadi ini jangan bermain-main dengan sumpah, apalagi sumpah atas nama Allah. Hadis ini yaitu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang kisah dulu ada dua orang laki-laki bersaudara di zaman Bani Israel. Bani Israel zaman mbiyen nih. Dua orang yang bersaudara ini, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, ini dua bersaudara. Setiap hari ahli maksiat ini bermaksiat terus, dan ahli ibadah ini ibadah terus. Dan setiap hari ahli ibadah ini selalu memperingatkan ahli maksiat untuk berhenti dari maksiat. Hentikan maksiatnya, jangan maksiat, diam, jangan maksiat, diam. Kemudian suatu hari ahli maksiat ini jengkel, diloke terus, jangan maksiat. Kata ahli maksiat, apa kamu ngurusi urusan saya? Apakah engkau diutus untuk menjadi malaikat pencatat? Au kama qol. Jadi ini ahli maksiat juga salah, karena diingatkan malah bantah. Tetapi ahli ibadah lebih salah lagi, gara-gara mengingatkan tapi malah dijawab seperti itu oleh ahli maksiat, saudaranya sendiri. Si ahli ibadah ini jengkel, saking jengkelnya sampai ngomong, wallahi, niki yang tadi kita bacakan, wallahi la yaghfirullah, demi Allah, Allah tidak mungkin mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak mungkin mengampuni kamu. Maka Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa orangnya yang berani lancang mengatakan aku tidak mungkin mengampuni fulan. Siapa orangnya yang berani lancang seperti itu? Qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni orang itu. Wa ahbattu amalaka, dan aku hapus amal-amal ibadah kamu. Yaitu ternyata amal ibadahnya ahli ibadah ini terhapus. Ahli maksiat malah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena si ahli ibadah berani lancang bersumpah atas nama Allah, sumpah dusta. Demi Allah, Allah tidak mungkin mengampuni kamu. Wah, ini hati-hati Bapak Ibu, tidak boleh berkata seperti itu. Ada orang maksiat, tangga kita mungkin, saudara kita, wong angel kandhanane ora mungkin melbu swarga. Oh jangan, nggak boleh. Apalagi sambil mengatakan demi Allah sampeyan orane melbu swarga. Ini perkataan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika zaman Bani Israel ada orang yang berkata seperti itu. Ahli maksiat niku dikandani malah jawab, ya, saking jengkele sampai kemudian orang itu mengatakan demi Allah, Allah tidak mungkin mengampuni kamu, tidak mungkin kamu diampuni. Ternyata Allah malah berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya, siapa orangnya yang lancang kepadaku, berani mengatakan bahwa aku tidak mungkin mengampuni fulan. Padahal Allah itu Maha Ghafur, Maha Ghaffar, Maha Afu, Maha Tawab, Maha Pengampun, sangat Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, Maha Pemaaf. Dan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, ya, tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa kalau bukan kesyirikan bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah juga berfirman,
La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah sesungguhnya mengampuni dosa semuanya. Dan ternyata hamba ini yang bermaksiat, mungkin karena dia bertaubat, akhirnya Allah mengampuni. Dan orang yang ahli ibadah ini, karena dia berani mengatakan sumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak mungkin mengampuni hamba ini, malah justru Allah menghukum orang itu karena ucapan sumpah dustanya tersebut. Nah, ini dalil yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian sumpah palsu, sumpah dusta, sumpah bohong. Imam Adz-Dzahabi menulis sumpah yang menenggelamkan itu dosa yang sangat besar, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya dalil yang dibawa oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 kelompok orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak akan ajak bicara kelompok itu. Allah tidak akan mengajak bicara 3 kelompok tersebut. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi orang itu azab yang pedih. Siapa? Yang pertama, al-musbilu izarahu, orang yang sarung celananya isbal. Dalam hal ini ada penjelasan yang lebih rinci dan saya tidak akan menjelaskan di sini. Biar nanti ustaz yang lain menjelaskan. Wal mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian. Wal munaffiqu sil'atahu bil halfil kadhibi, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah aku ke tukune mung apa niku? Aku ke tukune 100.000, mosok kowe ngenyang 90.000. Nah, padahal boten. Sumpah palsu. Sumpah pil mau ke durung ana sing tuku, padahal sampun. Sumpah mau ke wis dinyang 200, sampeyan kok malah ngenyang 150, padahal dereng enten sing ngenyang 200. Niku namanya sumpah palsu. Nah, di sini ancaman bagi orang itu, Allah tidak akan mengajak bicara di hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan orang itu, yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Maka ini dosa besar. Wa an Al-Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, an Sa'ad bin Ubaidah, dari Sa'ad bin Ubaidah, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar, siapa orangnya yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur. Kufur di sini adalah kufur kecil. Nah, ada yang lebih besar lagi dosanya daripada sumpah palsu. Apa? Sumpah atas nama selain Allah, meskipun sumpahnya tidak palsu. Sumpah atas nama selain Allah, meskipun sumpahnya betul, itu lebih besar lagi dosanya. Sumpah atas nama langit, yakin demi langit, yakin demi nopo ngoten. Ini dosa besar yang lebih besar daripada sumpah palsu. Saya jelaskan ulang, barangkali saya pernah menjelaskan, kalau tidak salah di sini juga. Contoh niku contoh. Saya punya anak 2. Sekarang anak saya sudah baru 2 anak saya. Saya bilang, yang pertama, demi Allah anak saya sudah 3. Padahal anak saya 2. Ini sumpah palsu, dosa besar. Demi Allah anak saya sudah 3. Yang pertama, ini dosa besar. Yang kedua saya bilang begini, demi langit anak saya 2. Anak saya berapa? 2. Dan saya dalam sumpahnya betul, memang anak saya 2, cuma saya sumpah atas nama selain Allah, atas nama langit. Ini juga dosa besar. Antara yang A sama yang B, lebih besar dosanya yang B.
meskipun jujur tapi dia bersumpah atas nama selain Allah, ini lebih besar. Kenapa? Karena bersumpah atas nama Allah dan bohong, dosanya adalah bohong. Bersumpah atas nama selain Allah meskipun jujur, dosanya berupa dosa kufur kecil. Tetapi kufur kecil dan syirik kecil dibandingkan dengan dosa besar yang lain, itu lebih besar syirik kecil. Saya ulang, syirik kecil, kan ada syirik besar sama syirik kecil. Meskipun syiriknya syirik kecil, kalau dibandingkan dengan dosa besar yang lain, lebih besar dosa syirik kecil. Nah, ini. Maka di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis ada lagi dosa yang lebih besar dalam hal sumpah selain sumpah palsu. Sumpah apa itu? Sumpah yang atas nama selain Allah, demi langit, demi malaikat, demi Jibril, demi Mikail, bahkan mengatakan demi Rasulullah, itu syirik kecil. Syirik kecil, tapi dosa besar meskipun itu syirik kecil. Demi Allah dan Rasulullah tidak boleh. Bolehnya hanya mengatakan demi Allah. Yang boleh bersumpah atas nama selain Allah itu cuma satu. Siapa? Allah. Allah berhak untuk sumpah atas nama makhluk. Watini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Walaili, demi malam. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi rembulan. Wasubhi, demi waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Napa malih? Wal asri, demi waktu asar. Napa malih? Niku pokoknya. Nah, maka tidak boleh sumpah demi apa? Demi bulan, demi matahari. Ora oleh. Oleh ono kae dalile wasyamsi wal qamari. Nah, enggak, sumpah atas nama makhluk hanya boleh hanya Allah yang boleh seperti itu. Kalau manusia enggak boleh. Manusia itu kalau sumpah hanya atas nama Allah. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, faqad asyraq, siapa orangnya yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan, yaitu syirik kecil. Di catatan kaki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah, liyaqtati'a biha malam ri'in muslimin, untuk mengambil harta orang muslim yang lain. Sumpah gelasnya nggonku sumpah, padahal bukan. Laki Allah, dia kelak akan menghadap Allah, wa huwa alaihi ghadban, sementara Allah dalam keadaan murka kepada hamba tersebut. Orang yang mengambil harta orang lain, orang yang bersumpah untuk mengambil hak orang lain, itu kelak di hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Kila, dikatakan, orang tanya sama Rasul, wa in kana syai'an yasiran, ya Rasul, meskipun itu barangnya barang kecil, sak gelas, mosok sumpah, iki sumpah gelasnya nggonku kudu nggon almanar tak go bali niku. Ini enggak boleh. Wa in kana qadiban min arak, meskipun hanya sebatang kayu siwak. Kayak kemarin yang kita jelaskan, enggak boleh meskipun satu siwak. Sumpah ki nggon aku tak gembol, enggak boleh. Tisu enggak boleh, kecuali tisunya sudah diiklankan untuk umum. Wa sahha taghlidu ismil halif, niki. Dan telah sahih riwayat yang menjelaskan bahwa dosa bersumpah palsu, dosa sumpah palsu itu dosanya lebih berat lagi. Yang sumpah palsu itu dilakukan ba'dal asri, setelah waktu asar. Wa inda mimbari Rasulillah, dan di samping mimbarnya Nabi. Artinya sumpah palsu itu akan semakin besar dosanya manakala dilakukan di waktu mulia, di tempat yang mulia.
Sumpah palsu dilakukan di jalan sama sumpah palsu dilakukan di masjid, lebih besar dosa sumpah palsu di masjid. Sumpah palsu di hari biasa dengan sumpah palsu di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, lebih besar dosanya sumpah palsu di hari Arafah. Sumpah palsu di bulan Februari dengan sumpah palsu di bulan Ramadan, lebih besar dosanya sumpah palsu di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang disumpah pun beto Quran niku kok sumpahnya sumpah palsu, wah niku hati-hati ini. Pun dalu. Pun niku. Intinya, wah niki malih niki penting niki. Wa kana minas sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, man huwa hadis ahdin bil halfi, ketika para sahabat itu masanya masih dekat dengan sumpah-sumpah selain Allah itu atau sumpah-sumpah palsu itu, farubama sabaqahu lisanuhu ilal halfi biha, yang mana dia sering keperucut sumpah sekadung biyen sebelum ngaji, sebelum ngerti itu sekadung sumpah ngoten niku kakean sumpah, akhirnya refleks, maka ada hukuman. Apa hukumannya? Fal yubadir, hendaklah dia segera mengatakan biqauli la ilaha illallah. Ini hukuman bagi orang yang refleks bersumpah atas nama selain Allah atau sumpah palsu. Yakin aku ke, yakin pel mau ke wis dinyang 200.000 sampean kok nyang 150. Ora oleh. La ilaha illallah. Ngoten nggih. Yang sudah sering refleks sumpah palsu atau sumpah atas nama selain Allah, maka ketika dia sadar astagfirullah, dia harus segera mengatakan apa? La ilaha illallah. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa ini. Insyaallah kalau mencuri, kalau merampok insyaallah kita tidak nggih. Tapi karena memang ini ditulis oleh Imam Adzahabi maka kita sampaikan. Ini yang sumpah palsu ini barangkali yang kemudian mungkin di antara kita masih sering melakukannya, ini hati-hati. Kalau yang mencuri, merampok insyaallah saya yakinnya kita tidak melakukan itu. Tapi yang sumpah palsu ini, sumpah bohong, sumpah atas nama selain Allah untuk hal macam-macam, ketika kita masih sering melakukannya maka hendaknya kita perbanyak istighfar kepada Allah dan perbanyak taubat kepada Allah, karena itu dosa besar, bukan dosa yang remeh temeh. Bahkan Rasul menyandingkan dosa ini dengan dosa durhaka dan dosa membunuh. Ini adalah dosa besar. Ya, hendaknya kita waspada, hati-hati dari sumpah palsu atau sumpah atas nama selain Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.